البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-muqallid. Baik. هل يقال أنه عالم؟ لا. ها؟ درقمين. المقلد هل هو العالم؟ ليس ماذا؟ ليس بعالم. صحيح. المقلد ليس يعني، وقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. ولماذا؟ يا عبد الرحمن. لأنه تابع لغيره. وإذا سأل سائل عالما من أهل العلم هل يقال أن هذا سائل مقلد للعالم؟ أنت يا أفريقي، لماذا؟ لماذا لا يقال أن المقلد عالم؟ لماذا؟ كيف؟ عندك إسماعيل. لا ليس هذا جواب. طيب، إذا سأل سائل عالما طيب من العلم هل يقال مقلد؟ لماذا؟ أي لماذا؟ لماذا يا أمال؟ لماذا لا يقال مقلد لذلك العالم عند إبراهيم؟ ها؟ أنت عند ولا أنت؟ Indak siapa itu? Fureh. Sudah besar tetap fureh, tetap kecil. Anta Farhan. Indak siapa itu? Hussein. إذا سأل عالما هل يقال أنا هذا الرجل مقلد لعالم؟
Handalah عند الإمام لماذا؟ لأنه قد فعل ما أمر الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد فعل ما أمر الله عز وجل هذا يقال أنه التقليد. طيب وإذا سأل عالما وذكر حجة على ذلك الحكم واتبعه هذا ليس من التقليد. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بل الرجوع إلى العالم إلى أهل الذكر هذا فعل ما أمر الله عز وجل. إذن ليس من التقليد، ليس من التقليد. ومن يقول أنه تقليد من باب تجاوز. Bukan taklid, bukan taklid. Kalau seseorang bertanya pada ahlul ilm, bertanya kepada seorang yang alim, dan dia menyebutkan hukum tersebut dengan dalil, dan dia mengikuti dalil tersebut, dia mengikuti dalil itu, maka bukan taklid. Karena hakikatnya dia telah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, fasalu ada dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanya kepada ahlul istinbat. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Baik. Dia telah bertanya kepada ahlul istinbat. ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ عندك سافيد فرحان معرفة الحق بدليله. صحيح معرفة الحق بدليله والعلم والعلم معرفة الحق بدليله. المعرفة الحاصلة عن الدليل. المراد معرفة الحق بدليله أي معرفة الحاصل عن dalil. Mengenal hak yang itu adalah sebuah hasil dari istinbat dari suatu dalil. Sehingga yang penting al-haq wa dalil, al-masalah wa daliluha, al-hukm ma'a dalili, itu yang penting. Maka yang penting itu. Baiklah. Bukan yang penting menyebutkan ikhtilaf, ya, hafal kol enggak usah, ya. Karena al-ilmu maka Allah wa rasuluh, ya, was sahabatu, itu ilmu. Baik. Jadi terkadang orang salah paham, oh itu faqih betul, kenapa membawakan semua qaul sampai qaul hari ini? Gimana bukunya enggak muat? Hah? Qaul semua, qaul fulan, qaul. Capek. Kita diperintahkan untuk menghafal Al-Quran wa sunnah. Wah, asar an sahabah itu sudah. Asar an sahabah muhim. Asar an sahabah muhim, penting. Sebab alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Itu penting. Karena sahabah syahadu tanzil. Apa makna syahadu tanzil? Karena sahabata syahadu tanzila. Pak Abdurrahman. Sahih, sahabat menyaksikan turunnya wahyu. Nazalat fi kada wa fima nazalat. Sahabat. Baik. Tsumma nazalatil ayah kada. Ini syahadu tanzil, sehingga ma'rifah atau mengenal atau menghafal aqwal sahabat itu penting.
Baik, kita ulangi. Qala rahimahullah taala qala Abu Umar Ibn Abdul Bar wa ghairuhu ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min al-ilm. Abdul Bar punya kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, ya. Ini di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih seperti ini. Punya kitab Tamhid Syarh Muwatta, punya kitab Al-Istidkar, kitab-kitab penting. Ya, Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih, masyaallah, kitab muhim, penting. Ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min al-ilm. Manusia ijma'. Apa bedanya ijma' dengan ittifaq? Entah Bayu? Kan ada beda, ha? Ada ijma' dan ittifaq, ha? Ajma' ulama wa ittifaq bainal awam, la. Ijma'. Ada istilah ajmal ulama, ada istilah ittafaqa. Apa sih Abdurrahman? Masih ingat? Hampir sama. Kalau dikatakan ijma' la khilaf fi. Ittifaq ahyan ittafaqa bain ashabil madhhab, bainal madhhab, atau ittafaq ashabul madhhab. Biasanya gitu. Jadi kalau dikatakan ijma' itu ijma' la khilaf fi, enggak ada, memang enggak ada khilaf. Kalau ittifaq masih ada terkadang khilaf. Ittifaq terkadang ittifaq al-ashab fulan. Ajma'an nas ay ulama sampai pun manusia ala anal muqallid laysa ma'dudan min adud an. Bahwa muqallid, ya. Muqallid hadis. Ma huwa al-muqallid? Taklid. Muqallid taklid. Al-muqallid orang yang taklid laisa ma'dudan min adul ilm, bukan terhitung adul ilm. Wa anal ilma ma'rifatul haqq bidalilih. Wa anal ilm ma'rifatul haqq bidalilih. Bahwa ilmu itu adalah ma'rifatul haqq bidalilih. Kalau kamu tahu al-haq dengan dalilnya, dah kamu bukan muqallid. Kamu bukan muqallid, kamu alim, punya ilmu maksudnya. Kamu seorang yang punya ilmu. Kenapa? Ma'rifatul haqq bidalilih. Shaum Ramadan ma hukmuhu wajib wa daliluhu qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wa minas sunnah bunyal islamu ala khams. Khalas. Hukum hak dengan dalil. Itu. Paham kan? Itu. Ma hukmu salatul khams wajibah. Wa dalil min al-Qur'an wa aqimus shalah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, hunafa wa yuqimus shalah. Al-muhim ayat katsirah. Fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata faqad sabilahum. Fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Wa minas sunnah bunyal islamu ala khams. Wa minha as-shalah. Dalil, ya kan? Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Islam faqala khamsu salawatin fil yawmi wa lailah. Qala hal alayya ghairuha? Qala ila an tatawwa. Kamu sekedar punya ilmu karena hak dalil. Beda dengan apa hukum salat saya dengar saya wajib. Dalilnya bawah lah, enggak tahu. Pokoknya wajib. Nah, ini anta belum sempurna, ya? Karena belum ma'rifatul haq bidalil. Dari mana wajib? Saya dengar itu pokoknya bapak saya, kiai saya dulu bilang pokoknya wajib. Yang penting harus sholat. Kalau nggak sholat dipukul. Bahkan dulu kalau nggak sholat nggak dikasih makan. Ini berarti wajib ini. Misalnya, ada nggak itu gitu? Nggak tahu ya banyak. Hari-hari saja nggak tahu. Baiklah, hadul ilm. Oleh karena itu kita, ya, menghafal Quran, menghafal sunnah, menghafal satu hukum dengan dalilnya, itu kita dididik supaya berilmu, supaya kita berilmu, bukan taklid, bukan muqallid, bukan taklid. Qala Ibnu Qayyim wa hadha kama qala Abu Umar, fa inna an-nasa la yakhtalifun fi anna al-ilma huwa al-ma'rifah al-hasilu an dalil. Takrir dari Ibnu Qayyim. Wahada kama qal, itu maksudnya takrir. Ibnu Qayyim mentakrir, aqarra
Ibnu Qayyim aqarra qaula Ibn Abdul Bar. Ibnu Qayyim mentakrir, menyepakati, menyetujui, ya, menyetujui apa yang dikatakan oleh Abu Umar Ibn Abdul Bar. Fa inna nasala yakhtalifun, manusia itu tidak berselisih bahwasanya ilmu huwa al-ma'rifah al-hasil an dalil. Yaitu al-ma'rifah, itu istinbat ahkam, ya, istikhrajul ahkam, istinbat satu hukum yang terlahir dari sebuah dalil. Dalil ini menunjukkan kata. Dalil ini menunjukkan kata. Paham? Ya, Friki. Baik, nah. Misalkan wa idza talaqtumun nisaa, wa idza talaqtumun nisaa. Pokoknya dari menunjukkan bahwa tolak, ini maksudnya tolak itu sah jika yang ditolak adalah istri. Ya kan? Wa idza talaqtumun nisaa. Berarti yang namanya tolak itu terjadi antara suami dan istri. Bukan ada orang baru melamar tolak tuki. Misalkan ada orang baru melamar orang perempuan, terus dia nggak senang, sudah saya tolak dia. Ya belum jatuh, tolak gimana begitu tolak dulu kanan? Jatuh. Loh, kenapa? Iya, namanya belum suami istri. Baru calon sudah apa? Ditolak misalnya. Ya enggak betul, tolaknya enggak sah. Maksudnya tidak jatuh apa? Talak, walaupun tolak tuha asra marat. Enggak ditolak aja belum. Nah, itu misalkan orang tanya, bagaimana orang baru melamar kemudian dia mengatakan tolak tuha? Apakah jatuh talak? Iya, belum jatuh talak. Dalilnya wa idza talaqtumun nisaa. Nah, itu dalilnya. Yang namanya tolak terjadi talak jika seorang laki-laki mentalak status perempuan sudah apa? Istri. Ini kan baru calon, Pure. Ya, walaupun ditolak 1000 kali ya nggak ada bedanya, ditolak nggak ditolak. Bukan tolak bahasa Indonesia, Pure. Tolak bahasa Arab. Kalau kamu sudah ditolak, bukan. Itu misalnya contoh istinbat, ya. Istinbat dalam suatu hukum. Umar, paham nggak? Ada laki-laki mentalak perempuan, calon istri. Jatuh tolak berapa? Masa iddahnya berapa? Loh, kok nggak tahu gimana? Karena dia bukan istri, bukan istri. Dia nggak jatuh tolak. Karena tolak itu terjadi suami dan istri. Wa idza talaqtumun nisa, ada perempuan mentalak suami. Berapa jatuh iddah masa suami? Nah, misalnya pertanyaan, perempuan ini karena perempuannya lebih gagah, perempuannya lebih tinggi, laki-lakinya lebih pendek. Perempuannya punya duit, laki-lakinya kere. Akhirnya perempuan dibilang tolak tukar. Berapa jatuh talaknya dan masa iddahnya berapa, Farhan? Dah? Kok nggak bisa, kenapa? Loh, perempuan nggak boleh menolak. Kenapa? Mana dalilnya? Terus wa idza talaqtumu nisa, kitabnya laki-laki. Wa idza talaqtumu nisa, jika kalian laki-laki mentalak perempuan, bukan perempuan mentalak suami. Ya, enggak ada perempuan mentalak suami. Itu dalilnya misalnya. Fikihnya dari situ. Wa idza talaqtumun nisa, jika kalian laki-laki mentalak perempuan. Berarti yang mentalak siapa? Laki-laki. Perempuan bukan mentalak suami. Begitu andolan. Paham enggak? Nah, kalau talak di tangan perempuan tiap hari, ya, mungkin satu kampung berapa ratus suami ditalak. Kamu talak sama Hongkong. Kamu saya talak mau ke Jepang. Sedikit-sedikit talak, kamu talak, semua sekedar itu talak. Idza talaqtumun nisa, sahih. Wa idza talaqtumun nisa, dari hadis itu, dari ayat tersebut, kenapa ya? Dari ayat itu faedahnya banyak. Wa idza talaqtumun nisa, pokoknya talak di tangan laki-laki. Wa idza talaqtumun nisa, bahwa talak jatuh jika statusnya sudah istri, ya kan? Suami talak istri. Paham pelik anta? Paham enggak? Penting. Anta nulis apa malah? Nulis tolak.
Ini contoh satu contoh ma'rifah al-hasil an dalil, ilmu yang terhasilkan dari suatu apa? Suatu dalil. Jadi kalau anta membaca Al-Qur'an itu apa istinbat dari ayat tersebut, apa istinbat dari hadis ini. Tuh, itu penting. Itu yang paling terpenting. Afala tadabbarun Al-Qur'an, itu maksudnya itu. Tadabbur Al-Qur'an. Ya, itu maksudnya itu kan. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa. Masalah. Apa ini? Dalilnya, istinbatnya dan sebagainya. Itulah penting. Jadi kalau kita ini ya belum apa-apa, ya, jangan merasa sok GR dulu. Belum apa-apa. Belum apa-apa, Bro. Ya? Belum apa-apa. Kalaupun sudah hafizul Quran belum apa-apa. Masih tahap, masih bertahap. Ya? Masih bertahap. Terus berlanjut thalabul ilm. Thalabul ilm terus berlanjut. Dari yang kita baca apa hukum yang ada? Dari yang kita baca apa yang kita pahami? Nah ini. Itu kita harus punya mutalaah kitab tafsir, mutalaah kalam para ulama yang mereka adul istinbat. Baiklah. Wa amma biduni dalil fa inna huwa taqlid. Adapun sesuatu yang terhasilkan tanpa suatu dalil, enggak ya. Suatu bukan berdasarkan dalil, maka ini adalah taklid. Seperti yang terjadi di kalangan para sufi. Sufi itu taklid nemen. Dan orang serupa dengan sufi. Orang sufi itu apa? Kalau guru yang sudah bilang A, nggak bisa bergoyang ke B. Pokoknya A semua. Makanya nggak ada sufi menyelisih guru. Istilahnya. Pokoknya guru bilang apa ya itu sudah. Pokoknya kita di sini. Ini sudah sang guru bicara. Nah ini mana dalilnya? Apakah kamu lebih pintar daripada guru saya? Jadi begitu. Jadi kalau dibilang sekarang bukan masalah, mana dalilnya? Guru saya hafizul Quran, anta belum. Anta baru hafal surat An-Nas. Berarti guru saya lebih pintar. Tuh kan. Itu caranya mereka itu. Mana dalilnya? Enggak perlu. Mana dalilnya? Kamu itu jangan berani-berani. Guru saya sudah tiap hari Jumatan ke Mekah. Kamu satu kali aja belum. Jadi susah orang taklid itu gitu. Itu namanya taklid. Makanya mereka begitu. Nggak bisa mengeluarkan dalil, tidak bisa mengeluarkan dalil. Tsumma hakam al-Qayyim ba'da dzalika fi jawazil fatwa bi taqlid salasat aqwal. Kemudian Ibnu Qayyim setelahnya membawakan ya, hikayah bahwa tentang bolehnya fatwa bitaklid. Artinya apakah boleh berfatwa berdasarkan taklid? Ada salah aqwal. Ahaduha la tajuzul fatwa bitaklid. Tidak boleh berfatwa karena semata-mata taklid. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Aina dalil? Wah, mana? Enggak tahu saking. La tajuzul fatwa bitaklid. Lianna laysa bi'ilm. Ini pendapat yang rajih. Fatwa bitaklid la yajuz. Gimana? Kamu fatwa bitaklid? Karena fatwa itu adalah fas'alu ahla dzikr. Untuk fas'alu ahla dzikr. Alul fatwa adalah al-dzikr, alul ilm. Kalau kamu adalah seorang muqallid, gimana kamu berfatwa dengan taklid? Bagaimana kamu berfatwa yang difatwakan adalah hasil taklid, kamu tidak punya ilmu. Kamu tidak punya ilmu. Lianna laysa bil ilm wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Wal fatwa tanpa ilmu adalah haram. Aina dalil? Al fatwa bi ghairi ilm haram. Aina dalil? Muhammad, anta Muhammad. Wala taqfu ma laysa kal bi ilm. Aish ma'nahu? Mana artinya jangan berfatwa ini? Mana? Jangan berpendapat. Mana berpendapat? Mana? Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Masa artinya jangan berfatwa tanpa ilmu? Yang betul aja. Dalilnya betul lah, maksudnya artinya belum betul.
Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Apa artinya firman? Masa wala taqfu yang kau mengatakan? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm wala tattabi' fa yaqfu ittaba'a. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ini umum, baik fatwa, baik amalan, baik apa. Kalau kamu sekedar jangan berfatwa, itu terbatas dalam apa? Fatwa. Jangan kalau kamu jangan mengatakan khusus tentang qaul. Tuhan Rahman, ya. Beda. Tapi wala taqfu wala tattabi' ma laysa laka bi'ilm wala ta'mal wala taqul wala kadza ma laysa laka bi'ilm. Itu makna ayat. Makna ayat yang luas jangan dipersempit. Karena ada sendiri wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah itu qaul bila ilm. Nah itu. Innama yamurukum bisu'i wal fakhsya'i wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ittiba' syayatin. Karena baik fatwa tanpa ilmu ittiba' asyayatin begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Ini nahyu. Ini umum. Fal fatwa bi ghairi ilmin haram. Binasil ayat. Binas al-ayat dengan nasul ayat yang telah kita sebutkan tadi. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minna wa ma batana wal ithma wal baghy bil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dosa yang paling besar apa? Di antara dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar Farhan. Asyir. Dosa yang paling besar. Ibrahim. Al-qaul 'ala al-ilm. Ini dalil. Wala taqfu mana bicara dosa? Wala taqulu ma ta'lamun. Bagaimana? Mana membicarakan dosa? Mana membicarakan dosa? Ini nas tentang masalah dosa. Qul innama harrama rabbi al-fawahish. Hal-hal yang diharamkan berurutan dari dosa yang ringan, berat, terus sampai yang terberat. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Karena ini adalah merupakan sebab segala sesuatunya. Sebab kesyirikan al-qaul 'ala Allahi bila ilm. Sebab bid'ah al-qaul 'ala Allahi bila ilm. Sebab ma'asi al-qaul 'ala Allahi bila ilm. Ini sebab, makanya dijadikan yang paling akhir. Dosa yang besar. Tidak bertentangan bahwa syirik dosa yang paling besar, enggak bertentangan, karena syirik itu sendiri sebabnya adalah al-qaul 'ala Allahi bil ilm. Haramun, haram, jelas haram. Wa taqaul aktsar ashab wa jumhur Syafi'iyah. Ini yang rajih dalam masalah, Ini yang rajih dalam masalah bahwa la yajuzul fatwa bi taqlid. Atsani anna dzalika jaiz fima yata'allaq bi nafsihi. Wa la yajuzu an yuqallida fima yufti bi ghairahu. Boleh, jika masalah itu kaitannya dengan pribadi dia. Takut dengan pribadi dia. Tapi tidak boleh mengikuti ayuqallad fima yufti bi ghairuhu. Tidak boleh berfatwa dengan taklid kepada yang lainnya. Ini jelas marjuh. Asalis anna dzalika jaiz indal hajah wa adamil alim al-mujtahid wa huwa asahul aqwal wa alaihi al-amal intaha kalamu. Yang ketiga bahwa yang demikian boleh indal hajah. Indal hajah wa adamil alim al-mujtahid, dan tidaknya seorang alim al-mujtahid. Taklid seperti indal hajah, seperti taklid taskhih wa tad'if hadis, la bas. Hadal hadis sahahahu al-Imam Al-Wadi'i wa qad da'afahu Syekh Albani. Hada la bas. Karena hajah betul. Sebab kita mau misalnya mau as-sabr wal bahth wal nadar wa kadza,
mungkin tidak punya kemampuan. Nah, kan tapi mujarrad qiraah mungkin bisa. Ini indal hajah. Wa adamil alim al-mujtahid, dan tidak adanya seorang alim al-mujtahid di zaman ini. Tidak adanya seorang alim al-mujtahid. Artinya kepada siapa dia mau bertanya? Karena fasalu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Karena kalau soal keluar dari taklid. Tapi suatu zaman yang tidak ada insan yang mujtahid, wa adamil alim al-mujtahid. Bahwa asal aqwal wa lil amal taha kalamu, dari I'lam al-Muwaqqi'in. Baik, dari I'lam al-Muwaqqi'in. Tapi yang paling rajih yang pertama, la yajuzu fatwa bitaqlid karena fatwa bi wadi'an haram. Hanya saja taklid dalam masalah-masalah indal hajah tadi insyaallah mubal abas, yaitu terutama di dalam masalah tashih wa tad'if al hadis. Tashih wa tad'if al hadis, perkara yang memang berat. Wa bi yatimu ma aradna kitabatahu fi hadhihi al-mudzakkirah al-wajizah, dan dengan pembahasan taklid ini telah sempurna apa yang kita maksudkan dari tujuan, yaitu tujuan penulisan pada mudzakkirah al-wajizah, artinya pada kitab yang ringkas. Nasallallahu an yunhimana rusda fil qawli wal amal wa an yukallila a'malana binajah innahu jawadun karimun wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillah selesai dari kitab Usul min Ilmu Usul ya pada hari ini. Jumadil Tsani ya. Jumadil Tsani. Enggak tahu tanggal berapa. Hah? Tanggal apa? Bukan Januari, bukan. Hah? Bukan Januari, Jumadil Tsani. Kok Januari? Saya bilang tanggal Januari. Oh, dikira Januari. Jumadil Tsani Januari, gimana? Nah, ini. Hah? Tanggal berapa? Kalau 76. Nah, kira-kira. Baik, insyaallah nanti besok berarti dilanjut dengan setelah selesai ini dengan mustalah. Selesaikan mustalah Baiquniyah. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah.
Biasanya kan